Oke, kalau ada soalan kamu boleh mulai tulis sekarang ya. Kita boleh mungkin kita boleh saling sharing bersama. Ada pertanyaan maupun mungkin ada permohonan doa, kamu juga boleh tulis di ruang komen ya untuk kita lihat dan untuk kita bersama doakan pada malam ini ya. Dan sementara kita menunggu malam ini saya tergerak untuk berkongsi tentang kasih karunia Tuhan, di mana kita tahu pada zaman ini adalah zaman anugerah Tuhan, kasih anugerah Tuhan, di mana kita boleh datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan daripada Dia dan memohon pertobatan. Amin. Ayat firman Tuhan yang selalu atau yang dipetik tentang ini adalah dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, di mana itu berkata, setiap orang yang merendahkan hati, dan mengakui dosa dan datang kepada Tuhan, Tuhan kita yang di sorga akan mendengar doa kita, Dia akan mengampuni dan tidak lagi mengingat dosa kita. Amin. Jadi apa yang saya mau katakan di sini adalah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita itu Tuhan yang siap untuk menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak yang mencari Dia. Amin. Sebab itu Dia sanggup mati bagi kita. Dia sanggup mati untuk anak-anak Dia, mati di kayu salib untuk membayar harga bagi kita. Sebab firman Tuhan berkata, yang memisahkan manusia dengan Tuhan adalah dosa. Ya, dosa yang membuatkan kita terpisah dari Tuhan. Sejak itu di Taman Eden, sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, memakan buah larangan yang Tuhan perintahkan itu, dan disebabkan dosa maka terpisahlah manusia dari Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengajar bahwa upah dosa adalah maut. Maksudnya, dan juga Tuhan juga mengajar terang tidak boleh bersatu dengan gelap. Walaupun itu berbicara tentang soal pasangan dan sebagainya, tetapi setiap firman Tuhan itu menggambarkan bagaimana kerajaan Tuhan itu beroperasi. Ya, jadi apa yang saya mau katakan di sini adalah kasih Tuhan yang begitu besar itu, Dia mau untuk kita boleh datang, boleh tinggal bersama dengan Dia, boleh datang kepadanya dengan kebenaran tanpa ada batasannya. Tuhan tidak mau ada penghalang lagi, tidak mau ada jurang lagi yang memisahkan kita. Dan apa yang Tuhan buat adalah Dia datang ke dunia dan mati bagi kita, membayar harga akan dosa itu. Jadi harga itu sudah dibayar. Ya, harga itu sudah maksudnya apa itu, denda kepada dosa kita itu Tuhan sudah bayar. Barang siapa yang datang kepada Tuhan, barang siapa yang memohon pertobatan kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan Dia akan membayar harga bagi kita dan membenarkan kita untuk datang kepadanya. Amin. Walaupun ajaran ini sebenarnya seperti ajaran yang dasar sekali, tapi saya tergerak hati untuk mengajar kita sekali lagi pada malam ini. Kenapa saya katakan ini? Sebab pada zaman ini, pada waktu yang sukar ini, pastinya akan banyak godaan-godaan, banyak sekali suara-suara yang membuatkan kita terjatuh, ataupun membuat dosa, melanggar dosa dan sebagainya karena kelemahan tubuh kita. Tetapi saya mau peringatkan pada malam ini, seperti yang saya postkan di sosial media saya petang tadi, di mana saya memberikan 10 ayat firman Tuhan menguatkan jiwa supaya kita jangan menjauhi ataupun menjauh dari Tuhan saat kita jatuh dari dosa. Karena apa? Karena sifat asal manusia ini dari dulu, kalau dia jatuh dalam dosa, dia mau lari dari Tuhan. Kalau boleh, dia tidak mau pun panggil Tuhan karena dia rasa berdosa, dia rasa tidak layak, dia takut Tuhan marah dia, ataupun kadang-kadang dia mau tunggu dulu beberapa hari, tunggu kita tidak rasa bersalah, baru kita mau datang kepada Tuhan. Tapi semakin lama kamu memanggil Tuhan, semakin lama kamu datang kepada Dia, semakin kamu memberi ruang dan peluang untuk iblis ataupun musuh kita datang untuk menyerang kita. Jadi sangat baik ataupun adalah lebih baik lagi kalau saat kita jatuh, kita terus menguatkan hati kita dan datang kepada Dia. Ya, jangan kita menjauh daripada Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, saat mereka jatuh dalam dosa, mereka lari dari Tuhan, bersembunyi. Dan Tuhan yang mencari, Tuhan yang memanggil. Dia yang
mencari Adam, Adam di mana kamu? Hawa, Hawa di mana kamu, kata Tuhan. Sama seperti itu juga pada saat kita jatuh, saat kita melakukan dosa, Roh Kudus akan datang dan memanggil kita. Katakan bertobat, datang kepada Tuhan. Dia sudah mengampuni dosamu. Yang penting kamu mengakui dan mau bertobat, maksudnya tidak mau melakukan dosa lagi. Walaupun contohnya pagi kamu buat dosa yang sama, tengah hari kamu buat lagi, kamu bertobat jam 2. Jam 6 kamu berdosa lagi. Oke. Jadi walaupun begitu, jangan pernah takut. Selagi kamu hidup di dunia, jangan pernah takut untuk datang minta kekuatan dari Tuhan. Yang penting hatimu bertekad untuk mau berubah. Ya, bukan maksud saya di sini supaya membenarkan kamu untuk melakukan dosa. Bukan maksudnya begitu. Tetapi selagi kita di dunia ini, kita akan banyak sekali godaan. Dan hanya itulah satu-satunya kunci kita, satu-satunya pintu keluar kita untuk bangkit dari dosa, untuk mengeluarkan kita dari kelemahan tubuh kita. Itulah kasih karunia diberikan kepada manusia untuk mengalahkan, memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan dosa, mengalahkan keinginan daging kita. Itulah tujuan kasih karunia Tuhan. Amin, bukan lesen untuk kita membuat dosa. Saya selalu menggunakan perumpamaan ini tentang kasih karunia Tuhan. Saya gambarkan seperti budak kecil yang belajar basikal. Ya, kalau hatinya benar-benar mau belajar basikal, dia akan belajar basikal kayu. Kalau bukan basikal sekarang ini dia ada 3 roda. Tapi kami dulu tahun 90-an, kalau kami belajar basikal di kampung tidak ada itu yang 3 roda itu di belakang, terus 2 roda. Jadi kalau kami belajar itu pasti ada jatuh di batu, jatuh di belukar, berdarah sana sini, lutut berdarah, kaki berdarah, tangan berdarah. Tetapi saya terus kayu lagi sampai dapat. Nah, kasih karunia Tuhan ini seperti itu. Saat kamu jatuh 1 kali, walaupun darah sana sini, luka sana sini, angkat lagi, belajar kayu basikal itu. Dan akhirnya sampai kamu boleh kayu basikal. Jadi kasih karunia Tuhan ini adalah memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali sehingga kita mengatasi keinginan daging kita. Sehingga kita mengatasi kelemahan tubuh kita untuk melakukan dosa. Itulah kasih karunia-Nya Tuhan, yaitu kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging itu. Amin. Ya, jadi saat kita jatuh dalam dosa, jangan menjauh daripada Tuhan. Jangan memberikan satu waktu yang panjang untuk iblis masuk dan menyerang kita. Ya, karena musuh kita itu iblis ini dalam firman Tuhan berkata, dia datang untuk membinasakan, mencuri dan menghancurkan, membunuh kita. Itulah tujuan musuh. Jadi kalau satu waktu yang panjang itu saat kita berdosa tidak mau bertobat kepada Tuhan, sepanjang itulah waktunya iblis datang dan menghancurkan hidupmu. Amin. Ya, jadi dalam Roma pasal 5 ayat 20 ditulis di sana. Dalam Roma pasal 5 ayat 20, saya baca untuk kita semua. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kasih karunia Tuhan bagi orang yang mau kembali kepadanya. Amin. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kasih karunia Tuhan bagi orang yang mau kembali kepadanya. Maksudnya di sini sebesar apapun dosamu, sebesar apapun yang kamu lakukan, kalau kamu mau kembali kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan siap untuk mengangkat kamu, kasih karunia Tuhan siap untuk mengampuni kamu. Amin. Jadi jangan pernah pikir, Tuhan marah dengan saya. Tuhan tidak mau mengampuni saya. Itu adalah suara-suara iblis. Ya, Tuhan mau kamu bangkit dan datang kepada Dia, mohon pengampunan kepada Tuhan. Oke. Yang pertama saya katakan tadi, bila kita jatuh dalam dosa, jangan lari daripada Tuhan. Semakin jauh kamu daripada Tuhan, semakin hatimu akan menjadi keras. Semakin kesombongan itu akan bertumbuh. Dan itu akan menjadi tembok ataupun kubu yang kuat dalam hatimu yang menyukarkan kamu untuk memanggil nama Tuhan. Ya, kubu ini adalah stronghold di dalam. Itu yang bahaya. Amin. Oke. So yang kedua, yang saya mau bagi tahu adalah Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Kalau kita membaca Injil saat Tuhan turun ke dunia, Tuhan berkata apa? Aku datang untuk orang berdosa,
bukan untuk orang yang sudah dibenarkan. Aku datang mencari orang yang hilang, kata Tuhan. Dan Tuhan Yesus kita itu tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Tuhan siap untuk mengasihi orang yang datang kepada Dia. Amin. Ya, mari kalau kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Haleluya. Kenapa kita harus siap untuk bertobat? Karena ini untuk mempersiapkan kita supaya kita tidak terikat dengan dosa terus menerus, ya. Dan kalau kita meninggal, contohnya ini untuk menjaga keselamatan kita. Saya masih ingat lagi kata-kata yang terkenal dari Billy Graham. Dia pernah quote ayat ini. Dia katakan, neraka itu Tuhan tidak ciptakan untuk manusia. Neraka itu Tuhan ciptakan untuk siapa? Untuk iblis dan golongannya ataupun konco-konconya, pengikutnya. Tuhan menciptakan neraka itu untuk iblisnya. Iblis-iblis, ya, musuh kita. Ya, kalaupun manusia masuk ke neraka, ini yang Billy Graham katakan, adalah karena pilihannya sendiri. Ya, tetapi Tuhan sudah melakukan segenap kekuatannya, segenap apa yang Tuhan boleh lakukan untuk menyelamatkan manusia. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan Dia turun sendiri ke dunia ini, mati di kayu salib menjadi korban dosa bagi kita. Dia sendiri yang sanggup bayar harga untuk kita supaya kita tidak perlu mati dalam dosa. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan, terima Dia sebagai juru selamat dan mengikut segala perintah Tuhan, mengikut ajaran Tuhan, dia akan bersama dengan Tuhan di sorga. Amin. Saya tidak takut untuk berkhotbah tentang neraka dan surga karena itu juga salah satu ajaran Tuhan Yesus. Dia mengajar murid-muridnya waktu itu supaya terus memegang Dia keselamatan itu supaya mereka jangan masuk ke neraka. Ya, jadi itu nasihat saya pada hari ini. Kenapa kita harus bertobat? Sebab kita tidak mau pada akhir hidup kita akan dihakimi, kita akan dihukum dan akhirnya kita hukum Dia. Roh kita akan ada di neraka. Jadi itu tidak baik. Jadi sebab itu saya katakan saat kita jatuh dalam dosa, jangan lari dari Tuhan. Terus datang kepada Tuhan karena Tuhan siap untuk merangkul kita, siap untuk mengasihi kita, mengampuni dosa kita kepada orang yang sungguh-sungguh mau kembali kepadanya. Itu firman Tuhan sudah katakan. Haleluya. Amin. Ya, jadi jangan takut. Yang seterusnya adalah saat kita datang kepada Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui dosa. Maksudnya kita akui. Itu adalah satu kerendahan hati. Kita membuka hati kita. Karena tidak ada apapun yang kita boleh sembunyikan dari Tuhan. Dia tahu semuanya. Jadi jangan takut lagi. Yang pertama, kita tidak perlu berteka-teki dengan Tuhan. Terus kita akui apa yang kita sudah lakukan. Katakan, Tuhan, saya mengakui saya sudah melakukan ini. Saya mengakui karena kesombongan saya, karena kebodohan saya, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Saya bertobat, saya tidak mau lakukan lagi. Kalaupun saya akan melakukan lagi, Tuhan, berikan saya kekuatan, Tuhan, untuk saya melawan keinginan daging ini. Tuhan, saya mau untuk berubah. Katakan itu kepada Tuhan. Pengakuan dosa ini adalah sangat-sangat penting untuk kita melangkah dalam keselamatan kita, untuk kita memulihkan hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu firman Tuhan berkata tadi, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa kita. Ya, jadi Tuhan juga sangat-sangat menghargai orang yang rendah hati, karena biasanya orang yang rendah hati ini orang yang senang untuk Tuhan ajar. Amin. Dan kita harus tahu bahwa dalam Ibrani pasal 8 ayat 12 juga Tuhan menulis di sana, Ibrani pasal 8 ayat 12, Tuhan katakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Karena apa? Ini kepada orang yang sudah datang kepada Tuhan dan sudah datang untuk bertobat dan benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan katakan dalam firman ini, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Mengingat dan lupa ini lain.
Kata mengingat di sini ini delete, maksudnya tidak ada lagi satu titik pun Tuhan tidak akan ingat lagi dosamu saat kita sudah bertobat, datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita. Ingat bahwa Tuhan tidak akan mengingat dosamu lagi. Jadi kalau kamu masih rasa tertuduh walaupun kamu sudah bertobat, tapi lepas kamu macam saya rasa berdosa lagi lah. Itu karena apa? Karena musuh yang coba untuk menghantui kita ataupun mempengaruhi kita untuk tidak beriman bahwa Tuhan sudah mengampuni dosamu. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, sudah bertobat, kita percaya dengan sungguh bahwa Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah membayar harga di kayu salib, dan Tuhan sudah tidak mengingat lagi dosa. Dan ingat bahwa setiap orang yang datang kepada Kristus, Tuhan katakan dalam buku Korintus, hidup yang lama itu sudah berlalu dan hidup yang baru itu sudah datang, sedang datang. Jadi bila kita di dalam Kristus, pasti hidup yang baru itu akan datang. Kita sudah memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Kenapa pertobatan itu sangat penting? Karena itu adalah satu langkah untuk kita menjadi sempurna di mata Tuhan. Ya, saya masih ingat ada satu seminar saya rasa dari gereja SIB, saya rasa dia orang buat satu seminar di mana apa maksud kesempurnaan di dalam Tuhan. Jadi saya percaya orang yang mengikut seminar itu sangat-sangat diberkati ya. Ya, walaupun saya tidak mengikutnya, tetapi itu adalah satu persoalan yang besar di kalangan ramai orang, di mana bila firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna sebab Bapakku di surga juga adalah sempurna, kata Tuhan Yesus. Jadi ramai orang yang tersandung dengan kata sempurna ini. Ya, jadi seperti yang saya pernah ajar dalam kelas dasar di gereja ini, ya, saya pernah mengajar mereka tentang apa kesempurnaan itu di mata Tuhan Yesus ataupun yang dimaksudkan di sana. Ya, jadi kata sempurna itu adalah bukan kita sempurna dengan melakukan kekuatan sendiri. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang kita belum terima daripada Tuhan. Kesempurnaan itu kita hanya boleh terima dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab dalam firman Tuhan berkata hanya satu orang yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu tidak ada cacat celanya, tidak ada dosanya. Itu hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau jadi sempurna, kita harus terima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus harus tinggal di dalam kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kesempurnaan Tuhan itu ditransfer kepada kita. Dan kita hanya boleh mengerjakan sesuatu kesempurnaan itu setelah kita sudah terima daripada Tuhan. Orang yang berusaha dengan kekuatan sendiri itu yang dikatakan sebagai religious. Orang yang melakukan hanya dengan ibadah. Tetapi kalau orang itu tidak memiliki Kristus, itu sia-sia. Ya, sebab kita hanya boleh mengerjakan kesempurnaan Tuhan Yesus itu setelah kita sudah terima daripada Dia. Sama halnya juga dengan kekudusan. Kekudusan itu juga kita boleh terima daripada Tuhan. Tidak boleh dikerjakan oleh kekuatan kita sendiri. Amin. Ya, saya pernah post ini dalam video di sosial media ataupun di TikTok tentang apa itu kekudusan. Oke, jadi kekudusan itu adalah satu, tidak boleh diproduce, tidak boleh dibuat oleh manusia. Manusia tidak boleh membuat satu kekudusan di mata Tuhan itu. Sebab dalam firman Tuhan berkata, yang paling kudus yang manusia boleh buat pun di mata Tuhan itu adalah seperti kain lap, kain kotor meja sahaja. Ya, jadi kekudusan itu kita hanya boleh terima daripada Tuhan. Setelah kita sudah terima daripada Tuhan, saat kita terima Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus masuk dalam hati kita menjadi meterai. Meterai itu adalah seal bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Itulah kekudusan itu mulai datang kepada kita. Kita dibenarkan. Kekudusan itu adalah kuasa dosa itu, kutuk dosa itu sudah dihancurkan di dalam dosa kita dan kita dikuduskan dalam darah Tuhan Yesus. Setelah itu sudah ada, baru kita boleh mengerjakannya. Baru kita boleh melakukan seperti kita boleh berdoa dan puasa, kita ikut firman Tuhan karena kita sudah terima daripada Tuhan. Amin. Hati kita sudah diperbaharui, hati kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Jadi
kesempurnaan itu kita hanya boleh dapat dari Tuhan Yesus. Dan semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita masuk lebih dalam hadiratnya, semakin kita menjadi kudus dan dibenarkan oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi setakat ini ada soalan sebelum kita teruskan lagi? Ataupun mungkin ada yang ada soalan, ada permohonan doa. Engkaulah. Amin, puji Tuhan. Ya, terusnya malam ini juga saya mau kongsikan tentang tema yang kami terima pada bulan hadapan. Jadi setelah dalam kami berdoa dan untuk menerima visi ataupun tema yang Tuhan mau berikan kepada gereja ini ataupun kepada gereja di tempat saya melayani, dan Tuhan memberikan tema pada bulan September adalah the cost of God calling ataupun the cost of menjadi pengikut Kristus. Cost untuk menjadi pengikut Kristus. Sekejap, saya lupa pula dalam bahasa. Apa itu cost? Sementara cost in Malay. Harga, ialah harga yang perlu dibayar untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi bagi kami di sini Tuhan ingatkan sekali lagi pada bulan September ini, khotbah setiap ahad itu akan mengajar jemaat tentang tema ini, yaitu harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi sebagai macam saya katakan tadi, setelah kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita sudah terima dia sebagai pengikut, sebagai juru selamat dalam hidup kita. Pasti ada harganya. Karena apa? Tuhan Yesus mengajar, karena dunia membenci saya, pasti dunia juga akan membenci kamu. Dan kamu akan melalui banyak sekali halangan, kamu akan dianiaya, kamu akan mengalami berbagai godaan, berbagai cabaran, masalah. Ya, tetapi Tuhan katakan, tetapi bersukurlah, bersukacitalah. Karena apa? Karena aku akan bersama dengan kamu senantiasa, kata Tuhan. Jadi untuk mengikut Kristus ini pasti ada harganya. Ya, harga yang perlu dibayar, betul. Terima kasih Revive Borneo. Ya, harga yang perlu dibayar untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi itu adalah satu tema yang kami terima pada bulan hadapan. Nah, kalau kita mengikut kalender Yahudi, pada tahun hadapan adalah tahun 5787 bagi mereka. Ya, kalender Yahudi bukan seperti kalender yang kita pakai. Kalender orang Israel ataupun Hebrew ini, tahun baru mereka bermula sekarang. Sekarang sudah pertengahan kan ya. Tahun baru mereka adalah bermula September. Ataupun sekarang inilah pertengahan Agustus dan sehingga pertengahan September. Ya, maksudnya sekarang ini adalah tahun baru bagi mereka. Ya, jadi kalau kita tahun baru bulan 1 kan, ada berapa bulan lagi. Tapi bagi mereka ini sudah menjadi tahun baru bagi mereka. Dan sepanjang tahun ini, sepanjang tahun hadapan, kalau di tema yang kami terima adalah kita harus ataupun jemaat-jemaat harus sekali lagi diingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Kristus. Amin. Bukan bukan kita ingat berkat saja, bukan kita ingat apalagi semua yang baik-baik saja. Itu memang betul, kita akan terima damai, sukacita. Tetapi kadangkala orang apabila mereka menghadapi masalah, beban, itu ada ramai yang meninggalkan iman mereka. Dan tidak kurang juga yang menyalahkan Tuhan. Tidak kurang juga yang menyalahkan pastor ataupun pemimpin.
mereka katakan, wah di mimbar pastor selalu katakan Tuhan memberkati, Tuhan itu setia. Kenapa sekarang saya mengalami masalah ini seperti tidak putus-putus masalah, malah semakin lama semakin teruk hidup saya ini. Jadi kadangkala kita harus mengajar jemaat, mengajar kita semua bahwa memang ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Kristus. Tetapi ingat dalam kitab Matius itu Tuhan katakan, marilah kepadaku yang beban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Jadi memang kita akan menghadapi cost ini ataupun harga ini. Kita akan mengalami cabaran-cabaran untuk mengikut Kristus. Amin. Mari kita lihat dalam bagaimana hidup Abraham ya dalam mengikut Kristus. Kita mau belajar bagaimana Tuhan memanggil dia dan apakah harga yang harus Abraham bayar. Ya, kita tahu dia adalah bapak iman kita, bapak rohani kita, dan ramai kalau dalam Alkitab dia digambarkan sebagai seorang yang memiliki iman yang besar, tetapi kalau kita lihat bukan kecil harga yang dia bayar untuk mengikut suara Tuhan ataupun mengikut panggilan Tuhan. Oke, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, di mana di sana Tuhan mulai memanggil Abraham. Ini yang kita mau belajar di sini ya. Tuhan memanggil dia katakan, tinggalkanlah negaramu, tinggalkanlah tempat asalmu, tinggalkan keluarga dan sanak saudaramu, tinggalkan keluargamu, ibu bapakmu ya, dan pergilah ke tanah yang akan ku beritahu kepadamu. Maksudnya kalau kata dalam Hebrew itu adalah lek leka. Maksudnya lek leka itu adalah pergi kepada keluar dengan dirimu sendiri. Jangan bawa sanak saudaramu, hanya bawa orang keluarga dia itu adalah istri dan juga hamba-hambanya. Itu saja yang Tuhan suruh dia keluar. Bawa untuk keluar dan tinggalkan negara ataupun kampung asalnya itu. Dan apa yang Abraham lakukan itu adalah sesuatu tindakan iman yang sangat besar. Dia harus membayar harga yang besar untuk tinggalkan segala keselesaannya, tinggalkan segala tempat perlindungannya dan juga apalagi tempat kesenangannya. Sebab bila kamu keluar di satu tanah yang tidak diketahui, kalau zaman sekarang anak pergi sekolah, pergi semenanjung, pasti ada gereja di sini yang akan tempat mereka datang. Jadi maksudnya ada orang lagi lihat. Tetapi kalau dulu zaman Abraham bukan senang. Kamu keluar tanpa perlindungan, pasti ada perompak-perompak. Pasti ada orang asing yang akan menyerang dan sebagainya. Maksudnya banyak sekali ketakutan yang melanda. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan dan dia keluar dari negeri itu. Itulah salah satu tindakan iman. Jadi bila kita mengikut Tuhan, salah satu harga yang perlu kita bayar kadangkala adalah kita harus tinggalkan hidup kita yang lama. Kadangkala kita harus tinggalkan cara kita yang lama. Kalau ada sesuatu yang kita harus lepaskan dari hidup kita, ya sesuatu yang mungkin kalau dulu membuatkan daging kita syok, selesa dengan kawan-kawan yang ramai, dengan aktiviti-aktiviti yang dulu, mungkin dulu kita suka aramaiti, kalau orang di Borneo di Sabak tahu lah apa itu aramaiti kan. Apa itu joli sana, joli sini. Ya, tapi bila kita mengikut Tuhan, kadang-kala Tuhan akan memanggil kita untuk tinggalkan semuanya itu. Ya, dan ada tidak kurang juga yang Tuhan panggil untuk tinggalkan keluarga. Ya, Tuhan akan memanggil dia untuk mari, karena saya panggil kamu untuk melayani. Dan kadang-kala Tuhan memanggil dia jauh. Macam saya kampung asal saya sebenarnya di Kota Belud, di Sabak. Ya, jauh. Sekarang saya melayani di Pucong, di Selangor. Jadi jauh dari keluarga. Nah, karena apa? Karena kalau dulu saya datang di sini sebenarnya hanya bekerja, tetapi
Tuhan memanggil. Tuhan memanggil untuk melayani sepenuh masa dan saya menyahut panggilan itu dan tinggalkan semua kerja, tinggalkan semua bisnis dan melayani sepenuh waktu dan hanya percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kadang kala Tuhan menuntut kita untuk perlu tinggalkan sesuatu itu. Jadi itu adalah harga yang harus kita bayar. Tidak kurang pasti, maksudnya ada ramai anak-anak Tuhan yang dicabar oleh Tuhan untuk ini. Karena apa? Karena itu itu dituntut oleh Tuhan untuk panggilan mereka di dalam hidup mereka. Ada waktunya untuk kita melepaskan identiti lama kita, apalagi tempat kenyamanan kita, pekerjaan kita dulu. Contohnya bagi orang yang dipanggil dalam sepenuh waktu, kalau orang yang memang mau jadi pastor, yaitu puji Tuhan. Tetapi kalau saya sendiri, saya bukan orang yang dari dulu mau jadi pastor. Kalau boleh saya mau mengelak. Saya punya kesaksian sendiri, saya tidak suka jadi pastor. Saya juga ada pandangan negatif tentang hidup seorang pastor. Itu dulu saya sendiri. Kalau pastor saya dulu pun pasti mereka tahu ini. Kalau kamu tanya dia ini macam mana, pasti dia akan cakap begitu. Sebab saya memang mau support hidup seorang pastor, tapi saya ada sesuatu dalam hati saya memandang rendah tentang hidup seorang pastor ini, di mana saya katakan bagaimana pastor begini tidak boleh bekerja. Kadang-kadang sebab saya lihat ramai pastor yang sengsara, maksud dia tidak cukup apa kita cakap kalau direct to the point, tidak cukup duit lah, tiada duit. Jadi sukar untuk membesarkan anak, keluarga lagi macam mana. Saya lihat semuanya itu dulu. Jadi satu terlintas dalam hati saya, kata saya tidak mau jadi pastor lah. Ini pastor susah hidup dia nih. Nah, saya mau jadi, kalaupun melayani, saya mau kerja, saya mau ada bisnis sendiri. Nah, itulah saya punya keinginan dulu. Tetapi cara Tuhan itu sangat luar biasa ya. Jadi akhirnya Tuhan memanggil saya sepenuh waktu dan saya tidak boleh tahan juga panggilannya. Sehingga adalah yang berlaku dalam hidup saya. Akhirnya saya tunduk dan masuk dalam pelayanan sepenuh waktu dan jadi seorang pastor di gereja di tempat saya melayani sekarang. Ya, jadi ya untuk melangkah dalam satu panggilan itu bukan senang. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Dan itulah antara harga yang kita perlu bayar. Ya, bukan senang. Ya, dan itu yang saya mau ajar kita pada malam ini. Ya. Saya masih ingat lagi ada satu kesaksian seorang pastor juga. Dia adalah dia pun sama, macam memiliki mindset seperti saya. Dia katakan saya tidak mau jadi pastor sebab pastor ini tidak ada duit, pastor ini susah hidup dia, macam mana mau besarkan anak-anak. Jadi dia ini adalah seorang CEO, CFO lah, kira ada pangkat lah di sebuah syarikat yang besar. Dan tetapi dia ini ada kira Tuhan sudah memanggil dia berapa kali, tetapi dia menolak dan cara dia adalah dia melayani juga, dia aktif melayani di gereja, dia diangkat sebagai ketua pemuda-pemudi, dia diangkat sebagai ketua penginjil, dia menginjil sana sini, dia menabur beberapa banyak sekali duit untuk ke gereja, dia masukkan untuk gereja, support segala pelayanan. Karena apa? Karena dia itu cara dia untuk membayar rasa guilty, rasa bersalah dalam hati. Ya, saya dulu pun begitu juga. Ya. Jadi karena rasa bersalah untuk tidak masuk dalam panggilan, cara dia adalah berikan banyaklah, masukkan persembahan yang banyak, sponsor pelayanan-pelayanan di gereja. Ya, jadi kita ingat kita sudah itulah caranya. Jadi kita akan beritahu Tuhan, lihat Tuhan, banyak lagi pelayanan yang saya boleh buat kalau saya bekerja berbanding kamu panggil saya. Jadi pastor ini pun begitu. Jadi dia itu seorang manajer yang besar di di syarikat yang besar. Kira berpangkat internasional lah perniagaan dan gaji dia juga bukan sedikit, puluhan ribu USD dolar gaji dia. Tetapi Tuhan memanggil dia sebagai pastor untuk membangun gereja, untuk menjadi penginjil,
menjadi seorang pengajar. Ada apa yang Tuhan lakukan? Akhirnya dia memanggil satu nabi, kira nabi itu, nabi ataupun pastor dari Israel untuk datang ke sebuah radio di Amerika waktu itu. Ya, pastor ini yang saya maksudkan adalah di Amerika, dan saya sangat diberkati dengan kesaksian dia. Jadi waktu itu nabi ataupun pastor yang datang dari Israel itu berkata dalam radio, dia katakan, Tuhan mengirim saya di radio ini untuk memanggil seorang pemuda yang menolak panggilan Tuhan. Dah bertahun-tahun Tuhan panggil dia tidak mau, Tuhan panggil dia tidak mau. Dan saya akan berada dalam 2 hari dan saya akan berdoa supaya orang itu, kalau kamu adalah seorang pemuda itu, teleponlah sekarang, dia kata. Jadi pemuda ini yang dengar dalam radio itu pun berdoa. Dia kata, dia berdoa dengan kuat. Dia kata, Tuhan bukalah hati pemuda itu supaya dia telepon. Sebab nabi itu ataupun pastor dari Israel itu katakan, sebab ini adalah peluang terakhir bagi dia. Kalau dia masih menolak, Tuhan akan menolak dia sungguh-sungguh dan meninggalkan dia. Itu yang dia katakan. Jadi dia pun semakin risau dengan pemuda itu, yang pastor ini. Padahal dia. Tapi dia berhabis berdoa untuk pemuda itu. Dia katakan, Tuhan bukalah hati pemuda itu untuk telepon. Jadi pada last day, saya mau pendekkan cerita. Last day ini, dia punya hari terakhir pastor yang ataupun nabi dari Israel itu, hari terakhir dia dalam radio show itu dia katakan, dan jam terakhir dia katakan ini peluang terakhir untuk kamu telepon. Dan pemuda itu dalam bilik kerja dia berhabis menangis untuk berdoa kepada pemuda yang dimaksudkan. Dan tiba-tiba ada satu suara dia dengar dari belakang dia kan, kenapa kamu tidak telepon? Teleponlah, dia kata. Tapi dia masih tolak. Kenapa pula? Saya kan sudah melayani, saya mana ada pernah menolak, dia kata. Kan saya melayani, sudah sekarang saya ketua pemuda-pemudi, saya banyak menabur di gereja, saya banyak menginjil sana sini, saya tidak pernah menolak, dia kata. Tapi suara itu semakin kuat, teleponlah, dia kata. Jadi dia pun cobalah, dia pun telepon. Tetapi dia pun kata, kalau saya telepon ini dan radio itu katakan kamu on hold, bukan saya. Tetapi kalau saya telepon dan mereka terus sambut, oke, saya akan sambung, dia kata. Jadi dia pun telepon lah. Dan memang selepas dia call, terus bersambung dengan di radio itu. Dan akhirnya nabi yang dari Israel itu katakan, hai pemuda, hai young man, dia kata, hai orang muda, apa yang membuatkan kamu ambil waktu begitu lama untuk telepon saya? Dan dia pun macam biasalah, dia pun bagi alasan, saya rasa saya tidak menolak, saya buat ini, saya buat itu, saya buat ini. Lepas itu nabi itu katakan, dengarlah apa kata-kata kamu sendiri. Tuhan memanggil kamu untuk jadi pastor. Tuhan memanggil kamu untuk dalam pelayanan sepenuh waktu. Nah, jadi kamu menolak dan ini adalah peluang untuk kamu. Nah, kalau kamu masih menolak, Tuhan akan membuang kamu, dia kata. Jadi waktu itulah akhirnya pemuda itu sadar dan menjadi seorang pastor. Dia tinggalkan kerja dia lepaskan gajinya yang berpuluh-ribu dolar itu dan masuk dalam pelayanan. Amin. Ya, jadi untuk mengikut Tuhan ini bukan senang. Memang ada harganya. Dia bukan sesuatu yang kita katakan tidak ada harga. Kalau ikut Tuhan ini semua baik saja. Tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah dia bersama dengan kita. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan, aku akan mendengarnya di surga. Aku akan menjawabnya, kata Tuhan. Amin. Dan sesuatu yang kita terima dari Tuhan yang tidak boleh diberikan dari dunia ini adalah damai sukacita di dalam hati. Orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus ada damai di sukacita dalam hatimu. Berapa banyak pun duitmu, berapa banyak pun kekayaanmu, kalau kamu tidak memiliki Tuhan, kamu tidak akan lena tidur. Walaupun kamu sedikit duit, sebanyak sekali kekurangan, tapi kalau kamu ada Tuhan Yesus, pasti kamu dapat tidur nyenyak. Ya, karena kita ada Tuhan yang boleh memberikan sukacita dan damai sejati yang benar. Amin. Ya, jadi masalah itu memang ada, cabaran itu memang ada, tetapi Tuhan itu setia dengan kita. Oke. Seterusnya adalah antara harga yang harus kita bayar juga seperti Abraham. Dia tidak tahu
di mana tujuannya, di mana tempat yang dia harus pergi. Yang dia tahu adalah dia ikut saja kata-kata Tuhan. Bila Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari negerinya itu dan dia berjalan, dia sedikit demi sedikit hanya mengikut saja suara Tuhan. Kalau suara Tuhan katakan pergi ke kiri, dia akan ke kiri. Kalau Tuhan katakan bergerak sekarang, dia akan bergerak. Kalau Tuhan katakan berhenti, dia akan berhenti di tanah itu. Jadi bila kita mengikut Tuhan, kadangkala kita tidak akan nampak. Kadangkala kita akan bingung. Kadangkala kita akan diuji iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Sebab itu salah satu prinsipal Tuhan yang saya ajar di gereja ini, kami ada 4 prinsipal yang saya tekankan. Salah satu dia adalah percaya walaupun belum memahami. Ya, karena itulah salah satu prinsipal dalam Alkitab, yaitu mengajar kita untuk memiliki iman, untuk percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak paham apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup. Kita tidak paham kenapa Tuhan membuat sesuatu yang buruk terjadi. Kita tidak paham kenapa saya mendapat sakit ini. Kita tidak paham kenapa Tuhan saya kehilangan ini, saya kekurangan ini. Tuhan kenapa kalau dulu ya. Kita tidak paham, banyak sekali yang kita tidak paham. Tetapi itulah prinsipal Tuhan. Tuhan katakan percaya walaupun belum melihat. Percaya walaupun kamu belum memahami. Tuhan pasti akan memberikan kita pemahaman ataupun kita akan mengerti segala sesuatu itu bila waktunya sudah tiba. Amin. Ya, kadangkala seperti kamu baca buku. Ya. Baca buku, buka page pertama. Oh, kamu pun heran, kamu katakan, why, kenapa ini Tuhan? Buka lagi, kenapa begini nih? Kamu bawa cerita, sudah kan? Buka page ketiga, masih kamu tidak paham cerita. Kenapa begini Tuhan? Bila kamu page keempat yang terakhir, page baru kamu tahu jawabannya. Oh, begini pula. Jadi kadangkala dengan Tuhan seperti itu. Ya, kadangkala kita tidak akan paham deh beberapa musim dalam hidup kita sukar untuk memahami. Tetapi setelah waktunya tiba, baru kita paham apa yang Tuhan sedang lakukan. Seperti firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang buruk itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Maksudnya segala yang buruk kah, yang baik kah, segala yang berlaku dalam hidup kita, selagi kita bersama dengan Tuhan, pada akhirnya itu akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Jadi itulah prinsipal yang kita harus belajar dalam sebagai orang percaya, yaitu percaya walaupun belum memahami. Amin. Karena musuh ini, saat kita bingung, saat kita tidak paham cara Tuhan, dia akan datang dan membuatkan banyak persoalan. Soalan-soalan kenapa ini Tuhan, kenapa ini Tuhan. Akhirnya karena kita tidak dapat jawaban yang cepat, kita mau meninggalkan Tuhan. Karena kita tidak memahami sesuatu, kita mulai katakan Tuhan ini bukan Tuhan yang benar, Tuhan ini sesat. Seperti Yudas juga seperti itu. Sebab itulah Yudas mengkhianati Tuhan karena dia tidak memahami sesuatu. Dia tidak boleh percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dia tidak boleh percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang diutus. Ya, bagi Yudas Tuhan itu hanya seorang guru, seorang nabi yang mengajar, tetapi bukan Tuhan dan bukan sebagai Mesias yang diutus. Ya, karena dia tidak memahami apa yang Tuhan sedang lakukan. Tapi pengikut-pengikut yang lain, walaupun mereka tidak memahami, mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi itulah prinsipal iman yang kita harus pegang sebagai orang percaya, yaitu mempercayai atau beriman walaupun tidak memahami. Just believe. Saat kamu tidak percaya, I choose, katakan saya memilih untuk percaya. Ya, itulah iman yang teguh. Ya, walaupun kamu tidak paham Tuhan, walaupun saya tidak paham sekarang, tapi saya memilih untuk percaya kepadamu. Karena keterbatasan pikiranku, keterbatasan dari mataku, Tuhan, saya percaya pada satu waktu nanti Engkau akan membuka segalanya dan membuatku melihat dan saya akan memahami. Tapi pada musim ini, di saat saya tidak tahu segalanya, Tuhan saya mau pilih untuk percaya dan berpegang teguh padamu. Amin. Jadi itulah iman yang teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Oke.
Apalagi dalam hidup Abraham. Satu lagi adalah kadangkala dalam hidup Abraham dia juga diuji untuk memisahkan anak saudara yang dia sangat kasihi, yaitu Lot. Kadangkala dalam hidup kita ada orang yang bersama kita, juga kadangkala kita harus cut ataupun kita harus ada hubungan-hubungan tertentu yang ada waktunya Tuhan akan mau untuk kita lepaskan. Mungkin kawan baik kita, mungkin juga saudara kita sendiri. Karena apa? Orang itu akan menghambat perjalanan imanmu, akan menghambat panggilanmu. Jadi ada waktunya Tuhan akan menuntut atau mendorong kita untuk kita cut ataupun memisahkan kita dari mereka. Ya, seperti Abraham terpaksa berpisah dari anak saudara yang dia kasihi. Lot itu adalah anak abang dia. Lot itu adalah anak buah dia. Kalau sekarang ini. Dan Lot itu adalah adik kepada istrinya, yaitu adik Sarah. Jadi Lot itu adalah, dia sangat sayang kepada Lot. Kita boleh baca itu dalam Kejadian bagaimana ketika Lot telah ditangkap sebagai salah satu banduan oleh perompak. Dan perompak ini bukan satu perompak yang sikit-sikit. Perompak ini perompak yang kejam, perompak yang kuat, perompak yang gagah dan memiliki tentara yang besar. Tetapi saat Lot ditangkap oleh perompak itu, Abraham membawa hamba-hamba dia pergi berperang dan membunuh semua perompak itu untuk menyelamatkan Lot. Itulah Abraham, dia sangat mengasihi Lot. Tetapi satu waktu dia terpaksa berpisah dari Lot. Ya, jadi kadang-kala dalam hidup kita juga ada waktunya. Ada orang yang dituntut terpaksa berpisah dari saudaranya, terpaksa berpisah dari keluarganya. Ada orang yang terpaksa berpisah dari ibu bapak karena mungkin ibu bapak dia tidak memiliki iman yang sama, lalu dia terpaksa meninggalkan, dia mungkin dipencilkan, diusir dari keluarga, ya. Jadi itulah salah satu godaan ataupun halangan-halangan harga-harga yang harus kita bayar dalam mengikut Kristus. Dan setiap itu Tuhan akan lihat, setiap itu Tuhan pasti akan beri reward ataupun ganjarannya, dan Tuhanlah yang akan membayar ataupun ialah membayar ganjarannya nanti. Ya, ada satu kesaksian seorang pastor. Ya, pastor itu masih hidup, jadi saya tidak akan sebut nama dia. Tapi ketika saya sekolah di School of Egg, pastor ini memberikan kesaksian dan saya sangat diberkati. Jadi pastor ini dia adalah anak angkat kepada seorang Sami Budala, dan ketika itu ibu angkat dia ini adalah seorang ibu yang pandai investing, pandai membuat pelaburan. Dan kalau dikira duit dia sekarang mungkin sudah berjuta-juta pelaburan. Sebab waktu kecil lagi ibu angkat dia sudah mengajar dia bagaimana untuk invest, bagaimana untuk melabur. Ini waktu dalam umur tahun 40-an, 50-an, 1940-an. Waktu itu hanya menggunakan radio untuk melabur dan mendengar berita-berita news. Itu yang dia lakukan dari kecil. Dia akan tolong ibu dia untuk melabur dan sebagainya. Di pendek cerita, satu waktu, ibu angkat dia ini Sami. Jadi dia pun secara langsung adalah Sami di kuil ataupun di tokong yang besar. Jadi satu waktu ketika dia pergi sekolah, dia ikut kawan dia dalam satu kebongan rohani. Dan di dalam kebongan rohani itu, dia sangat ditouch. Roh Kudus menyentuh hati dia. Pengkhotbah waktu itu mengatakan banyak sekali, dia ada persoalannya sendiri. Dan pengkhotbah di depan itu menjawab setiap persoalan dia. Dan akhirnya dia membuka hati dia untuk Tuhan Yesus. Dan dia terima Tuhan Yesus. Jadi pendek cerita dia, bila ibu dia tahu bahwa dia telah masuk Kristen, di sanalah permulaan ibu dia sakit. Jadi tidak tahu itu dia penyebabkan ataupun memang dia sakit. Jadi ibu angkat dia itu sakit dan setelah sakit tenat dan akhirnya meninggal. Jadi adik kepada ibu angkat dia itu mengatakan bahwa kamulah penyebab kepada ibu kamu itu mati, dia katakan. Jadi umur dia waktu itu belum sampai 17. Jadi segala harta, segala kekayaan ibu angkat dia itu dia belum layak untuk terima.
Begitulah. Jadi waktu itu dia sudah kebangunan rohani, sudah berapi-api untuk mencari Tuhan. Dan sami-sami di Tokong itu melarang dia untuk pergi ke gereja. Sampai dia katakan, sami-sami itu katakan, kalau kamu pergi ke gereja lagi, kami akan usir kamu. Kamu tidak akan dapat 1 sen pun dari harta ibumu. Begitulah. Tapi berbulan-bulan akhirnya hati dia berkobar-kobar dan sangat merindui Tuhan. Dia tidak boleh kontrol lagi, dia tidak boleh tahan lagi. Akhirnya waktu malam itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, saya mau pergi ke gereja, saya mau mendengar firman-Mu, saya sangat rindu dengan kamu. Kalaupun saya diusir malam ini, saya mau setiap ringgit, setiap sen yang dilepaskan saya, apapun yang terlepas dari tangan saya itu, tukarkanlah kepada jiwa Tuhan. Jiwa-jiwa yang hilang, dia katakan. Dan malam itu dia pergi ke gereja, dan itulah sami-sami itu tunggu sebenarnya. Sebab saat dia datang, semua bag-bag dia, pakaian dia semua di luar pintu sudah. Dan sami itu katakan, kamu adalah orang buangan, kamu tidak kaitan dengan kami lagi. Harta ibumu juga tidak ada satu pun diberikan kepada kamu. Pergilah kamu ke gereja. Jadi dia diusir dari kuil itu, dia tidak dapat 1 sen pun. Dan dia balik ke gereja, dia tinggal di sana. Dan pendek cerita, dia menjadi salah satu pastor yang sangat kira dikagumi dan melakukan banyak conference, melakukan banyak penginjilan yang besar bukan saja di negara kita, di luar negara, di Thailand, di Filipina, di Jepun, dan itulah kesaksian hidup dia. Pak, puji Tuhan. Ya, jadi kadang kala ada sesuatu yang kita harus lepaskan, kita bayar harga yang besar. Namun kalau kita benar-benar mengikut Tuhan, Tuhan pasti akan memakai kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi banyak lagi sebenarnya kita belum sampai kepada bagaimana Abraham harus membunuh anaknya sendiri, membawa, dituntut, diuji oleh Tuhan untuk membunuh Isaac sendiri yang dia tunggu selama 25 tahun lebih kurang, ya, di mana Tuhan menjanjikan untuk dia dapat anak, tetapi dalam 25 tahun sehingga mereka sudah umur 80-an, dia sudah umur 100 kalau tidak salah saya, Sarah dalam 90 tahun barulah dia mengandung. Nah, itulah mukjizat Tuhan yang luar biasa. Dan setelah Ishak sudah besar, ya Tuhan uji lagi Abraham untuk membawa Ishak menjadi korban, ya. Dan itu semua adalah pengajaran-pengajaran yang kita boleh belajar bahwa kadangkala Tuhan menuntut kita sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita suka buat. Kadangkala ketika mengikut Tuhan, Tuhan tidak mau itu menjadi yang berkuasa dalam hidupmu. Kadangkala pelayanan ini juga akan menjadi berhala bagimu. Sebab itu keempat prinsipal yang dalam gereja ini ataupun yang saya selalu kongsikan dalam jemaat adalah relationship before ministry. Itu sangat penting. Hubungan sebelum pelayanan. Ada orang yang sangat mengutamakan pelayanan. Mereka melayani dengan luar biasa, melayani di member, melayani pergi ke penginjilan ke sana sini, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu juga terpancar dari hubungan dia dengan orang lain. Dia melayani sehingga dia mengabaikan istrinya ataupun mengabaikan suaminya bagi yang wanita, mengabaikan anak-anak, mengabaikan keluarga, mengabaikan apalagi adik-beradik dan sebagainya, ya. Jadi orang yang memiliki prinsipal ini dia akan tahu mana ya priority-nya, yaitu hubungan pribadi sebelum pelayanan. Tidak ada gunanya kita melayani tetapi kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tidak memiliki hubungan, menjaga hubungan kita dengan istri, dengan anak-anak. Tidak ada gunanya kita melayani tetapi keluarga kita tercerai-berai. Anak-anak kita membenci kita, istri kita selalu marah kita. Suami kita selalu marah dengan kita. So you have to know where is your priority. Priority, jadi bila kita berdoa, kita tahu kita harus menjaga hubungan itu. Kita mencari hubungan dengan Tuhan. Bila orang yang memiliki hubungan rapat dengan Tuhan akan memiliki kasih. Kasih yang tidak boleh dibuat-buat. Kasih yang benar dari Tuhan. Kasih yang sanggup mati. Kasih yang sanggup membayar harga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi itulah yang buah-buah yang harus kita
ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi pada malam ini apa yang kita belajar tadi, satu, kita jangan menjauh dari Tuhan saat kita berdosa. Dan yang kedua adalah kita ada harga yang perlu dibayar untuk mengikut Tuhan. Amin. Jadi itu semua adalah suatu yang memang harus kita belajar sebagai orang percaya. Bukan semua yang enak-enak saja. Jadi bila kita melalui sesuatu yang angin masalah, angin badai dan sebagainya, iman kita tetap teguh karena kita tahu di mana pengharapan kita. Ya. Amin. Amin. Kata di TikTok, sangat diberkati dengan serang pastor ini, dia katakan. Puji Tuhan. Terima kasih user 2778800, dia pakai nomor pula. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi puji Tuhan semua. God bless you all. Jadi kalau tiada soalan, kita akan berdoa dan kita akan menutup ibadah pada malam ini. Ya, ada soalan kah? Moon, ada soalan? Dalam Zoom ada soalan? Kalau tidak, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini Tuhan kami sudah belajar bagaimana untuk terus datang kepadamu, tidak menjauh darimu Tuhan saat kami jatuh, karena Engkau Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini saya ingin berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Saya mau lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ucapkan satu kesegaran yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau lepaskan satu kesegaran dalam setiap jiwa kami Tuhan. Di tengah kesesakan masalah, di tengah kesesakan segala kekhawatiran hidup Tuhan. Hamba-Mu saat ini mau katakan shalom, shalom yang akan berkuasa dalam jiwa kami, yang akan berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Setiap keluarga yang berkecai saat ini, setiap keluarga yang ada masalah pada malam ini, Tuhan Engkau akan satukan. Tuhan Engkau akan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu akan bermula dari setiap anak-Mu yang mengikuti pada malam ini Tuhan. Ada kasih yang mulai terbit dalam hidup kami. Buah-buah kasih itu akan semakin nyata dalam hidup kami. Hadirat-Mu akan nyata dalam hidup kami. Hingga walau di mana kami berada Tuhan, hadirat-Mu akan menyentuh setiap orang yang berdekat dengan mereka ya Tuhan di surga. Terang dan garam ya Tuhan di surga. Mereka akan menjadi terang dan garam di tempat itu ya Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu malam ini Tuhan. Kau pulihkan ya Tuhan setiap hati yang terluka malam ini. Setiap jiwa yang memerlukan pemulihan, Kau berikan jiwa yang baru, hati yang baru ya Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Thank you Lord Jesus. Berkati anak-Mu Tirja, berkati anak-Mu Gresila Tuhan, berkati anak-Mu Sis Irene, berkati anak-Mu Ruth Tuhan, berkati anak-Mu Florina, Priscilla Davis, Sis Gloria dan Sis Merita Jaudin. Saya mau melepaskan berkat ya Tuhan saat ini. Sungai berkat-Mu akan mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Perkenanan-Mu akan terbit dalam hidup mereka Tuhan. Pergandaan berkat akan dinyatakan dalam hidup mereka Tuhan. Engkau akan memberikan mereka kunci-kunci dari surga untuk membuka segala pintu yang tertutup dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau akan mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk membawa kunci-kunci surga ini dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Oh, kunci ini yang akan membuka berkat yang tersembunyi. Oh, kunci yang membuka segala jawaban bagi doa mereka. Kunci yang membawa pemulihan. Kunci yang membuka misteri. Kunci yang membuka karunia dari surga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati anak-anakmu juga dalam TikTok ini ya Tuhan surga. Berkati anakmu Mona ya Tuhan. Berkati anakmu Tasa Tuhan. Oh, berkati setiap mereka Tuhan di surga. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Oh, kami ada Engkau Tuhan Yesus. Saya berdoa agar setiap hikmah Engkau akan curahkan kepada mereka. Hikmat dari surga akan memenuhi ruang hati mereka. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. In Jesus name. Amen, amen, amen.